Di suatu daerah di Jepang, terdapat seorang anak SMA yang pendiam dan suka menyendiri, bernama Onoda. Karena sifatnya itulah, dia tidak memiliki seorang teman. Dari kecil, dia sangat menyukai anime. Dia sampai rela mengayuh sepeda tuanya puluhan kilometer, hanya untuk pergi ke Akihabara. Bahkan sampai dewasa, dia menggunakan sepeda itu untuk pulang pergi ke sekolahnya. Padahal, sekolah tersebut terletak di atas bukit, dan jauh dari pemukiman. Ketika memulai masa SMA-nya, dia ingin memasuki ekstrakurikuler klub anime. Namun sayangnya, klub tersebut sudah dibubarkan karena kekurangan orang. Apabila ingin menghidupkan klub tersebut, Onoda harus mengumpulkan 5 anggota di dalamnya. Hal itu tampak sulit baginya, karena dia bahkan tidak memiliki seorang teman. Hari berikutnya, Imaizumi, seorang yang sangat berbakat dalam sepeda balap, mencoba melewati jalan tanjakan di belakang sekolahnya. Dia berniat menguji kemampuannya sebelum mendaftar ke dalam klub sepeda balap. Tanpa diduga dia melihat Onoda dengan mudah menaiki tanjakan tersebut, hanya menggunakan sepeda tuanya. Imaizumi terkejut dan penasaran dengan kemampuan yang dimiliki Onoda. Setelah menemukannya, Imaizumi ingin menantang Onoda untuk balapan sepeda, menaiki bukit belakang sekolah. Di sana, seorang wanita bernama Kanzaki muncul. Dia sudah beberapa kali mengamati Onoda, dan menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi atlet sepeda balap. Kanzaki adalah anak dari pemilik toko sepeda di daerah itu. Karena ayahnya, dia akhirnya juga menyukai sepeda. Oleh karena itu, dia bisa menilai potensi dari seseorang. Agar Onoda mau menerima tantangan tersebut, dia memberikan sebuah ide taruhan. Apabila Imaizumi kalah, dia harus mengikuti klub anime bersama dengan Onoda. Imaizumi yang percaya diri, menyetujui taruhan tersebut. Hari yang ditentukan pun sudah tiba. Dan tentu saja, Kanzaki juga ikut melihat pertandingan tersebut. Total jarak yang ditempuh adalah 5 km, dengan 2 km adalah tanjakan menuju ke sekolahan. Imaizumi menyuruh Onoda untuk berangkat duluan, dan dia akan menyusulnya 15 menit kemudian. Dengan semangat wibu yang meluap-luap, dia mengayuh sepedanya dengan cepat, bahkan menyamai kecepatan sepeda motor. Dan akhirnya, dia mulai menaiki jalan tanjakan menuju sekolahnya. 15 menit kemudian, Imaizumi mulai mengayuh sepedanya. Dengan cepat dia mengayuh sepedanya, melebihi kecepatan Onoda sebelumnya. Tak mau ketinggalan, Kanzaki ikut mengejarnya menggunakan taksi. Di lain tempat, dengan muka bahagia, Onoda terus mengayuh sepedanya. Dia mendengar suara sepeda yang melaju kencang dari bawah. Dan ternyata benar, Imaizumi sudah berada tepat di belakangnya. Dan dengan mudah dia berhasil menyalip Onoda. Sungguh sial, tempat duduk Onoda rusak, dan dia berhenti. Kanzaki yang menaiki taksi dengan pelan, melihat Onoda yang tiba-tiba berhenti. Tak habis akal, Kanzaki mencoba memperbaiki sepeda itu. Dan akhirnya, Onoda bisa melanjutkannya. Imaizumi pun dari jauh masih menunggunya. Dia sadar, selama ini Onoda tanpa sengaja menggunakan salah satu teknik bersepeda yang langka, yaitu high candace climbing. Sebuah teknik yang memanfaatkan seberapa cepat kayuhan si penggunanya. Dengan kata lain, kemampuan kayuhan Onoda lebih dari orang biasa. Karena Onoda terus mengejarnya, Imaizumi mulai serius, dan menggunakan teknik dancing. Teknik dengan berdiri sambil mengayuh sepeda, sehingga sepeda seakan-akan menarik ke kanan dan ke kiri. Tidak menyerah begitu saja, Onoda masih terus mendekatinya. Dan akhirnya, Imaizumi sampai garis finish, dengan Onoda yang tepat berada di belakangnya. Menyadari potensi yang dimiliki Onoda, Imaizumi ingin mengajaknya bergabung ke dalam klub sepeda. Di lubuk hatinya, Onoda sebenarnya sangat menginginkan seorang teman, daripada klub dan lainnya. Namun, dia sendiri masih belum menyadarinya.
Beberapa hari kemudian, seperti biasa, Onoda bersepeda menuju Akihabara. Dia berencana untuk membeli anime, komik, dan figur kesayangannya. Ketika di parkiran, tak sengaja dia bertemu dengan seseorang bernama Naruko. Awalnya, Onoda mengira orang itu ingin membuat masalah, namun ternyata Naruko malah memuji sepedanya. Dengan muka polosnya, Onoda merasa senang. Ketika berangkat sekolah, Onoda mendengar suara aneh dari belakangnya. Ternyata itu adalah suara dari klub sepeda di sekolahnya, yang sedang latihan. Anggota inti dari klub tersebut adalah Kapten Kinjo, Tadokoro, dan Makishima. Baru pertama kali, Onoda melihat sebuah klub sepeda, dan hatinya berdebar-debar. Yang lebih mengagetkan adalah, Naruko ternyata satu sekolah dengannya. Kebalikan darinya, Naruko adalah sosok yang periang dan suka berterus terang. Dia memberitahukan bahwa dirinya juga akan mengikuti klub sepeda. Berkat sepeda, sekarang dia menemukan orang-orang yang mau bergaul dan menjadi temannya. Dan dia ingin terus mengayuh sepedanya bersama teman-temannya itu. Tibalah saatnya perekrutan anggota klub sepeda yang baru. Kapten Kinjo mengabsen anggota yang mendaftar. Naruko yang datang terlambat pun masih sempat untuk memperkenalkan diri. Dan akhirnya, Onoda yang malu-malu memberanikan dirinya ikut mendaftar. Mereka semua akan mengikuti tes seleksi yang akan dilaksanakan. Trek balap sejauh 60 km dengan medan lurus dan menanjak. Seleksi itu untuk menentukan anggota utama dari tim sepeda yang akan dibentuk. Semuanya bergegas bersiap, tentunya juga Onoda beserta sepeda tuanya. Anak kelas 1 akan berpartisipasi, sedangkan para senior akan menilai dan mengawasi menggunakan mobil dari belakang. Peluit akhirnya dibunyikan, namun Onoda dihentikan oleh kapten. Dengan sepeda tuanya, dia tentu tidak akan sanggup mengikutinya. Waktunya sungguh tepat, mobil pengangkut dari tim sepeda sudah datang. Di dalamnya terdapat Kanzaki dan ayahnya. Dan akhirnya Onoda diberikan sebuah sepeda balap yang sesuai standar untuk mengikuti seleksi ini. Naruko yang ternyata adalah seorang sprinter, lebih mendominasi dalam trek lurus tersebut. Sementara itu, Onoda yang baru saja mendapatkan sepeda baru memulai balapannya. Dengan cepat, dia berhasil menyusul barisan paling belakang di tanjakan pertama. Dan tak berselang lama, satu persatu anak kelas 1 lainnya berhasil disalipnya. Seperti tak punya rasa lelah, dia sama sekali tidak menurunkan kecepatannya. Hal itu membuat para seniornya di dalam mobil menjadi tertarik padanya. Dan tibalah lintasan trek gunung, trek menanjak yang begitu panjang. Menurut Makishima, dengan selisih jarak yang panjang dengan Imaizumi, hampir mustahil Onoda mengejarnya. Kecuali, dia menaikkan rasio kecepatannya. Mendengar itu, Kapten Kinjo menghampiri Onoda dan memberikan info itu, apabila tetap ingin mengejar Imaizumi dan Naruko. Tanpa pikir panjang, Onoda menyanggupinya dan menambah kecepatannya. Di sana para senior baru menyadari, bahwa Onoda adalah pesepeda bertipe climber, atau ahli dalam trek menanjak. Imaizumi dan Naruko yang di depan, merasakan ada seseorang yang menyusul mereka dari belakang. Dan ternyata benar, Onoda berhasil menyusul mereka berdua. Onoda senang sekali bisa melihat mereka. Tidak mau kalah dengan semangatnya, Naruko dan Imaizumi mengayuh sepedanya lebih kencang. Setelah beberapa belokan, Naruko melambat. Sprinter sepertinya, lemah dalam trek menanjak. Staminanya sudah habis, dan dia tidak bisa lebih kencang lagi. Dia meminta Onoda untuk meninggalkannya, dan menunjukkan kemampuan maksimalnya. Mendengar itu, Onoda bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, dan ingin menyusul Imaizumi. Pertandingan yang sangat sengit, mereka berdua saling kejar-mengejar di atas tanjakan. Karena sudah tertekan, Imaizumi mengeluarkan teknik dancing agar lebih cepat. Namun tanpa diduga, Onoda juga melakukan teknik tersebut. Ternyata selama menunggu tadi, dia diajarkan teknik itu oleh Naruko. Hal ini membuat pertarungan menjadi semakin sengit.
Dan sampailah di tikungan terakhir, sebelum garis finish bagian puncak gunung. Dengan kekuatan tekad dan semangatnya, akhirnya Onoda berhasil menjadi nomor 1 di trek tanjakan. Namun lintasan pertandingan masih belum selesai, masih ada lintasan turun ke bawah. Onoda yang mengerahkan seluruh tenaganya, sudah tidak kuat lagi. Dan akhirnya dia terjatuh, dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Walaupun begitu, para senior sangat kagum dengan perjuangan Onoda. Dia berhasil menunjukkan pada mereka, arti dari balapan sepeda. Sebuah perjuangan pantang menyerah, dan sebuah rivalitas satu sama lain, untuk menjadi lebih baik. Keesokan harinya, Kapten Kinjo menyerahkan kepemimpinan kelas 1 kepada Imaizumi. Sedangkan Onoda, dia kembali ke kelasnya seperti biasanya. Selain itu Naruko tidak datang, pastinya karena dia frustasi dengan kekalahannya tersebut. Malam harinya, para senior sedang menyusun anggota inti, untuk mengikuti seleksi kejuaraan balap sepeda tingkat nasional. Mereka berencana ingin memasukkan beberapa anak kelas 1, berdasarkan peringkat dalam pertandingan tempo hari. Namun permasalahannya adalah, kemampuan anak kelas 1 masih di bawah standar kejuaraan. Oleh karena itu, Kapten Kinjo ingin memberikan pelatihan khusus kepada beberapa anak. Orang yang terpilih tersebut adalah Imaizumi, Naruko, dan Onoda. Masing-masing dari mereka dibimbing oleh senior, yang sesuai dengan kemampuannya. Naruko dilatih sebagai seorang sprinter oleh Tadokoro. Imaizumi dilatih oleh Kapten Kinjo. Dan Onoda dilatih oleh Makishima. Karena hal itu, kedekatan antara mereka dengan para senior mulai terbentuk. Jumlah anggota dalam satu tim adalah 6 orang. Awalnya Kapten Kinjo baru memutuskan 5 orang sebagai anggota, dengan 2 anak dari kelas 1, yaitu Imaizumi dan Naruko. Namun dia melihat Onoda memiliki kemampuan untuk membuat suatu keajaiban. Oleh karena itu, dia bertaruh untuk memasukkannya menjadi anggota ke-6. Hari dilaksanakannya seleksi pertandingan sepeda balap menuju tingkat nasional, akan dimulai. Onoda yang baru pertama kali mengikuti sebuah kejuaraan resmi, merasa grogi. Kapten yang melihat itu, mencoba menenangkannya. Dia mengatakan bahwa olahraga sepeda adalah olahraga tim. Masing-masing anggota harus saling tolong-menolong. Jadi, janganlah takut. Karena anggota yang lain akan membantu satu sama lain, kalau dirinya mengalami masalah. Mendengar itu, semua anggota merasa bersemangat dan lebih percaya diri. Pertandingan akhirnya dimulai. Seluruh peserta mengayuh sepeda bersama timnya masing-masing. Lintasan yang akan dilalui adalah sepanjang 80 km. Dengan 50 km adalah lintasan lurus, dan 25 km berikutnya adalah lintasan tanjakan gunung. 5 km sisanya adalah lintasan turunan, dan sprint sampai garis finish. Setelah memasuki aba-aba, semua tim dengan serius mulai memacu sepedanya. Lintasan pertama adalah lintasan lurus bagi sprinter. Oleh karena itu, Tadokoro yang merupakan seorang sprinter senior, mulai memacu sepedanya dengan kencang. Sedangkan Naruko, dia ditugaskan untuk menarik atau mengawal anggota timnya sampai lintasan lurus berakhir. Tugas seorang penarik tim sangatlah berat. Dia harus menerjang tekanan angin dengan tubuhnya, agar anggota yang lain dapat menghemat stamina di belakangnya. Naruko dengan semangatnya terus mengayuh sepedanya. Tim lain sudah saling berganti penarik, namun timnya menyerahkan tanggung jawab tersebut pada Naruko, sampai selesai. Walaupun sangat berat, Naruko menjalankan perannya dengan semangat yang membara. Dan akhirnya, dia berhasil mengantarkan timnya menuju titik terakhir jalur sprint. Jalur berikutnya adalah jalur menanjak. Kapten menyuruh Makishima untuk menarik mereka semua.
Sedangkan Onoda, dia diberi kepercayaan untuk langsung melesat ketika jalur tanjakan dimulai. Tugasnya sangat penting, yaitu mengantarkan Imaizumi untuk sampai ke atas, agar dia bisa melaju kencang sampai garis finish. Mendengar hal itu, Onoda tampak gugup. Namun tanggung jawab yang besar tersebut akan dia pegang, apapun yang terjadi. Nasib buruk menghampiri tim. Selang beberapa menit, mereka baru menyadari bahwa Onoda tertinggal dari rombongan. Ternyata, sebelumnya terdapat sebuah kecelakaan besar yang menyebabkan banyak peserta terjatuh. Dan sialnya, Onoda berada dalam rombongan tersebut. Seorang petugas memberitahukan bahwa dia sekarang berada di posisi terakhir dalam perlombaan. Ketika anggota timnya mendapatkan info tersebut, mau tidak mau Makishima mulai menarik timnya. Namun tidak semudah yang dibayangkan, tim yang lain mencoba menghalanginya, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Jarak sudah tertinggal sangat jauh, dan posisinya berada di urutan paling belakang. Namun Onoda tidak menyerah. Dia sedang memikul tanggung jawab dari timnya. Dan tanggung jawab tersebut harus dia selesaikan, apapun yang terjadi. Kanzaki yang memahami niat dari Onoda merasa kagum, dan memberikan dukungan penuh padanya. Dengan kayuhan mautnya, dia sudah dekat dengan rombongan terakhir, dan dengan mudah menyalipnya. Di lain tempat, anggotanya masih dikepung dari segala arah. Melihat peluang tersebut, salah seorang pembalap tim lawan memulai sprint di area tanjakan. Tim ingin mengejarnya, namun mereka masih terus dihadang, sehingga tidak bisa berkutik. Onoda yang masih di belakang pun, sedikit demi sedikit menyalip pembalap di lintasan tanjakan. Makishima merasakan bahwa Onoda akan segera muncul di belakangnya. Tentunya, lawan-lawannya tidak ada yang percaya. Anggota yang lain pun juga mempercayai Onoda. Sementara itu, Onoda yang terus mengayuh tanpa memperlambat temponya, berhasil melihat rombongan paling depan. Dan akhirnya, dia berhasil menyusul rekan satu timnya. Yatta! Kapten kemudian memulai rencana selanjutnya. Onoda maju ke depan dengan kecepatan tinggi, dan menarik Imaizumi yang berada di belakangnya. Lawan-lawannya tersebut membiarkannya, dan terus fokus untuk menghalangi Kapten dan Makishima. Dengan cepat Onoda dan Imaizumi berhasil mendekati lawannya. Lawannya menyadari bahwa yang berhasil mengejarnya adalah anak kelas 1. Karena panik, finisher dari tim lawan tersebut tidak mau menunggu lagi. Dia bergegas memulai sprint, walaupun masih berada di posisi tanjakan. Imaizumi mengira Onoda sudah mencapai batasnya. Namun Onoda sudah bertekad bahwa dia akan menepati janjinya tersebut, yaitu mengantarkan Imaizumi sampai ke puncak tanjakan. Kemudian mereka berdua dengan gigih mengayuh sepedanya lebih cepat lagi. Akhirnya, Onoda berhasil sejajar dengan pembalap lawannya tersebut. Dan tak hanya itu saja, dia berhasil finish paling pertama di lintasan tanjakan gunung. Disusul oleh Imaizumi dan lawannya tersebut. Tugas Onoda sudah selesai. Sekarang, dia mempercayakan seluruh harapan teman-temannya kepada Imaizumi untuk dibawa sampai garis finish di lintasan terakhir. Lawannya pun tak mau kalah, dia masih memiliki tenaga untuk mengejar Imaizumi. Seluruh penonton sudah berada di garis finish untuk melihat siapakah yang akan memenangkan kejuaraan ini. Di tikungan terakhir, masih terlihat Imaizumi dan lawannya saling kejar-mengejar. Saat ini, mereka beradu tekad. Tekad untuk menjadi yang pertama dan mengerahkan seluruh apa yang dimilikinya. Dan tekad tersebut menjadi sebuah kekuatan baginya untuk menjadi yang nomor 1. Sungguh kemenangan yang dramatis. Berkat usaha semua anggota tim, Imaizumi berhasil memenangkannya. Dan Onoda lah yang dari awal menciptakan keajaiban tersebut. Kerja keras yang selama ini mereka lakukan, sudah terbayarkan. Mereka telah menjadi sebuah tim yang solid, yang selanjutnya akan mewakili daerah tersebut di kejuaraan nasional. Dan film pun berakhir sampai di sini. Siapapun itu, mau seperti apapun dirimu, pasti akan selalu ada tempat untuk dirimu bersinar.
Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.